Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai power, presumptions, prudence. Memasuki new normal atau adaptasi kehidupan baru yang mungkin akan kita masuk di dalam 1 bulan ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan, kita berlomba-lomba untuk mengantisipasi sesuatu. Apa yang akan kita lakukan, hal-hal baru yang bagaimana yang akan kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu, kita melihat di sini bahwa manusia akan jatuh kepada 3 kategori besar. Yang pertama, yaitu kategori power. Di dalam Yakobus pasal yang ke-4, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 17, kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengingatkan kita akan perencanaan dan bagaimana kita merencanakan dengan benar sesuai dengan kehendaknya. Orang-orang yang masuk di dalam power mode adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Tetapi dia masih berkata bahwa kekuatan perencanaan itu ada pada saya. Dengan kata lain bahwa dia sangat menekankan kepada perencanaan yang ketat, over planning. Dikatakan di dalam ayat 13 di sini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Rasul Yakobus begitu keras sekali menegur orang-orang congkak seperti ini. Mereka ini adalah para pedagang-pedagang, mereka para pengusaha. Tapi mereka sangat menekankan kepada pentingnya planning tanpa Tuhan. Dan di sini sebenarnya ada satu nuansa. Kalau di dalam bahasa sekarang ini, ketika Rasul Yakobus mengatakan jadi sekarang itu begini. Yang bener aja kamu. Masa kamu berani-beraninya berkata, kami akan hari ini, besok, kami berangkat, di sana kami akan tinggal setahun dan seterusnya. Ini semua akan bicara mengenai kehidupan. Dan mereka lupa satu kekuatan yang menjaga kehidupan itu, yaitu Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang membuat perencanaan. Dan dikatakan harusnya kamu berkata bahwa jika Tuhan berkehendak. Karena kita tidak tahu, bahkan dikatakan di sini, langsung sebuah kontradiksi. Seperti apa orang-orang yang berpikir seperti ayat 13 tadi. Dikatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mau tahu bagaimana perencanaanmu sehebat apapun? Dikatakan, hidupmu sama seperti uap. Sebentar ada, kelihatan langsung hilang. Over planning. Percaya Tuhan itu berdaulat. Tetapi dia mau mengatakan, semua itu masih tetap ada di dalam genggaman tangan saya. Yang kedua adalah orang yang justru sebaliknya. Justru ini adalah orang yang sangat percaya akan kedaulatan Allah. Sampai akhirnya dia nggak bikin apa-apa. Cenderung sangat malas, menyerah, stoik, letargik. Orang yang mengatakan, sera-sera, whatever will be lah. Saya udah nggak tahu apa yang terjadi. Nggak ada fighting spirit. Nggak punya semangat. Dan ini juga sesuatu yang tidak benar. Ini banyak terjadi kepada banyak orang-orang percaya yang sangat yakin sekali dengan kedaulatan Tuhan, tapi tidak bertanggung jawab dalam hidup mereka. Jadi kita tidak bisa masuk di dalam power mode, karena Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kita juga nggak bisa masuk di dalam presumption mode, yaitu yang menganggap bahwa semuanya itu pasti sudah dikendalikan Tuhan, dan semuanya pasti beres. Apapun yang kita lakukan nggak ada pengaruhnya. Nggak bisa, saudara. Yang ketiga, yaitu prudence. Dikatakan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Prudence, kita menyadari ada masalah, ada krisis. Kita mesti sadar akan adanya bahaya di dalam krisis, seperti sekarang ini. Tetapi juga kita mesti mengenali adanya kesempatan. Itu yang dikatakan oleh John F. Kennedy. In crisis, be aware of danger, but recognize the opportunity. Kenali bahwa akan ada opportunity atau kesempatan. Nah, saudara-saudara, di sini kita mesti sadar bahwa
Ada perencanaan, tetapi ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Dan Alkitab berkata, buat perencanaan, nggak apa-apa. Buat perencanaan, tetapi serahkanlah perencanaanmu itu kepada Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Thomas A. Kempis mengatakan, manusia berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Sebenarnya itu dasarnya firman ini. Dan saya mau memberikan kepada saudara sebuah kenyataan tentang Allah. Bahwa Allah kita adalah Allah yang paling unggul di dalam menggoncang dan merusak, menginterupsi rencana manusia. Dia paling unggul untuk hal ini. Kita boleh nekat bikin segala macam perencanaan yang begitu ketat. Tiba-tiba datang COVID, habis semuanya. Saya berdoa bahwa ini akan menjadi jalan hidup kita, yaitu seperti Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Makananku. Apakah hari ini kita membuat menu makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa? Bersyukur itu kehendak Bapa. Berdoa itu kehendak Bapa. Bersukacita itu kehendak Bapa. Merencanakan di dalam Tuhan itu kehendak Bapa. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik sekali, di mana Tuhan berdaulat menyediakan, tetapi kita bertanggung jawab untuk bekerja. Kehidupan bangsa Israel ketika mereka sedang ada di padang gurun. Kita tahu bahwa 40 tahun mereka mendapat mana. Itu roti yang turun dari sorga. Turun dari sorga, turun dari langit. Tapi tahukah, sahabat Lexio Divina yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka harus tetap keluar dari rumah mereka pagi-pagi, jam tertentu, dan mereka harus mengutip semua itu dan mengelolanya. Bayangkan bila mereka percaya bahwa roti itu datang dari sorga, tapi mereka nggak bikin apa-apa. Mereka telat bangun, mereka keluar siang-siang, hilang semua. Hari itu mereka tidak akan makan. Saudara bisa bayangkan betapa pentingnya kita memiliki keseimbangan. Ya, satu sisi Tuhan itu berdaulat, betul. Dia menyediakan, dia memelihara, dia akan menuntun kita di dalam new normal ini. Tetapi kita perlu perencanaan yang baik. Jadi bagaimana langkah praktisnya? Marilah kita berencana, jangan takut. Tetapi jangan pegang ketat-ketat. Izinkan dengan kerendahan hati ketika Tuhan mengubah, mengarahkan, mempertajam, melakukan modifikasi. Kita mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Selama kita memastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan seturut dengan firman. Hari ini saya ingin berdoa. Tuhan mengingatkan saya, ada ibu-ibu yang saudara mungkin berumur sekitar hampir 60 tahun. Engkau punya banyak resources, engkau punya banyak uang, tetapi kemudian engkau begitu takut apakah 3 bulan ke depan masih bisa survive. Dan hari ini ada kabar baik kepada ibu. Bahwa ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku mau menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Perencanaan ini aku tidak akan khawatir. Tuhan, engkau akan memberikan kepadaku jalan keluar. Dan Tuhan akan memberikan kepada saudara. Dan saya percaya bahwa ini bukan cuma satu orang. Ada beberapa orang yang saat ini engkau seorang pengusaha dan engkau begitu takut, akankah cadangan keuangan saya ini akan bisa untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa izinkan Tuhan pada hari ini mengarahkan hidupmu. Dan mengarahkan kehendak yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan akan memberkati engkau dengan cara yang engkau tidak pernah pikirkan sebelumnya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami yang saat ini begitu takut di dalam memegang rencana kami, Tuhan. Dan kami menjadi marah ketika semua rencana itu buyar, ambiar, Tuhan. Tetapi pada hari ini kami menyadari, kami percaya meletakkan semua itu ke dalam tangan-Mu dan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa kehendak-Mu lah yang sempurna dan terbaik bagi kami. Dan Tuhan, terima kasih kami menjadi orang yang prudence, orang yang berhikmat. Bahwa kami tetap mempunyai rencana-rencana yang kami susun, tetapi kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran-Mu, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Dan dia akan melakukan tindakan yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Tetapi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijak, yang prudence. Yang kami tahu Tuhan turun dengan kedaulatan-Mu memelihara dan mengendalikan keadaan. Tetapi Tuhan, kami akan melangkah dengan iman untuk berjalan dan mengambil setiap persediaan yang Tuhan sudah berikan.
Dan saya percaya bahkan ada hal-hal yang kelihatannya sangat kecil. Engkau mengunjungi tetangga-tetanggamu dan mulai memperkenalkan apa yang engkau punya, apa yang engkau buat. Dan dari situ, Tuhan akan membuka jalan kepada engkau. Bukan hanya membuat engkau bertahan hidup, tapi bahkan engkau menjadi kuat dan menang. Keluar sebagai pemenang di dalam situasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.